Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan baik pada kesempatan kali ini untuk kembali melanjutkan kegiatan belajar kita di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang lingkaran. Di materi lingkaran ini, kita akan membahas kaitan antara lingkaran dan sebuah garis. Jadi kita akan membahas bagaimana kedudukan sebuah garis terhadap lingkaran. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Jadi misalkan terdapat sebuah garis dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C, dikaitkan dengan sebuah lingkaran dengan persamaan L serta jari-jari R, maka ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi kaitannya antara kedudukan garis terhadap lingkaran ini. Yang pertama, garis akan memotong lingkaran pada 2 titik. Jadi misalnya kita gambar sebuah lingkaran dengan jari-jari R, maka kemungkinan yang pertama adalah garis akan memotong lingkaran pada 2 titik. Jadi yang pertama dan yang kedua. Kelihatan ya. Kemudian selanjutnya kemungkinan kedua yang bisa terjadi adalah garis akan memotong lingkaran pada 1 titik. Bahasa lainnya adalah menyinggung lingkaran. Jadi kita gambar sebuah lingkaran dengan jari-jari R, maka kemungkinannya adalah memotong pada 1 titik. Jadi ini. Atau dengan bahasa lain menyinggung lingkaran. Kemudian kemungkinan yang ketiga yang bisa terjadi adalah tidak memiliki titik potong. Jadi antara lingkaran dan garis ini tidak memiliki titik potong, atau bahasa lainnya garis dan lingkaran ini terpisah. Kita gambar sebuah lingkaran dengan jari-jari R, maka garisnya berada di luar lingkaran. Tidak ada kaitan antara garis dan lingkaran ini. Jadi ini 3 kemungkinan yang bisa terjadi. 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap lingkaran. Baik, selanjutnya mari kita lihat bagaimana cara menentukan kedudukan garis. Misalnya terdapat sebuah garis Y sama dengan MX tambah C terhadap persamaan lingkaran L. Maka langkah pertama adalah substitusi persamaan garis Y sama dengan MX tambah C ke dalam persamaan lingkaran L. Setelah itu, setelah kita substitusi, susun persamaan kuadrat sekutu dalam variabel X. Jadi kita buat sebuah persamaan kuadrat dengan variabel X. Seperti itu ya. Nah, dia akan terbentuk seperti ini. Jadi akan membentuk sebuah persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Setelah itu, setelah kita peroleh bentuk umum persamaan kuadrat seperti ini, AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, maka selanjutnya adalah kita hitung diskriminan dengan menggunakan rumus D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. Jadi dari sini, persamaan kuadrat ini kita peroleh nilai A, B, dan C, itu yang kita masukkan ke dalam rumus ini. Ini rumus diskriminan B pangkat 2 kurang 4AC. Nah, setelah itu, setelah kita peroleh nilai diskriminan, kita periksa nilai diskriminan tersebut dengan kriteria sebagai berikut. Jika D-nya lebih besar dari 0, maka bisa dipastikan garis tersebut akan memotong di 2 titik. Kemudian, jika D-nya sama dengan 0, maka garis tersebut akan memotong di 1 titik atau menyinggung lingkaran. Kemudian, jika D-nya lebih kecil dari 0, maka garis tersebut itu tidak memotong, atau dengan bahasa lain antara lingkaran dan garis ini tidak ada kaitannya. Jadi saling lepas, tidak terhubung. Jadi tidak memotong. Jadi garis ini tidak memotong lingkaran. Baik, seperti ini cara menentukan kedudukan sebuah garis terhadap sebuah lingkaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh dari sebuah persamaan garis kita kaitkan dengan lingkaran. Jadi kita akan melihat
bagaimana kedudukan garis ini terhadap sebuah lingkaran. Misalnya, di sini kita punya persamaan garis X tambah Y kurang 2 sama dengan 0 terhadap lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurang 4X tambah 2Y kurang 20 sama dengan 0. Maka kita coba bahas. Yang pertama, kita punya persamaan garis X tambah Y kurang 2 sama dengan 0. Nah, kita ubah terlebih dahulu menjadi Y sama dengan negatif X tambah 2. Paham ya sampai sini? Jadi kita pindah ruaskan X dan negatif 2. Setelah itu, persamaan Y sama dengan X, negatif X tambah 2, kita substitusi masuk ke dalam persamaan lingkaran. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurang 4X tambah 2Y kurang 20 sama dengan 0. Nah, kita substitusi masuk nilai Y tersebut. Maka kita peroleh X pangkat 2 tambah negatif X tambah 2 pangkat 2 dikurang 4X tambah 2 dikali negatif X tambah 2 dikurang 20 sama dengan 0. Setelah itu kita lanjutkan lagi, kita uraikan lagi. Bagian negatif X tambah 2 pangkat 2, maka kita peroleh bentuk seperti ini. X pangkat 2 ditambah negatif X tambah 2 dikali negatif X tambah 2. Ini kan uraian dari negatif X tambah 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya kurang 4X tambah 2 dikali negatif X tambah 2 dikurang 20 sama dengan 0. Selanjutnya kita uraikan lagi. Maka kita peroleh di bagian ini ketika kita kalikan negatif X dikali negatif X dapatnya positif X pangkat 2. Selanjutnya negatif X dikali 2 dapatnya negatif 2X. Begitupun ini positif 2 dikali negatif X dapatnya negatif 2X. Kemudian 2 dikali 2 dapatnya 4. Selanjutnya negatif 4X tetap. Kemudian di bagian ini 2 dikali negatif X dapatnya negatif 2X. 2 dikali 2 dapatnya positif 4 dikurang 20. Selanjutnya kita uraikan lagi. Kita kumpulkan yang sama di bagian ini. X pangkat 2 tambah X pangkat 2 dapatnya itu kita kumpulkan. Kemudian selanjutnya bagian ini negatif 2X dikurang negatif 2X dapatnya negatif 4. Tambah 4 kurang 4X kurang 2X tambah 4 dikurang 20. Kita kumpulkan X pangkat 2 X pangkat 2, kemudian yang suku X juga negatif 4X kurang negatif 4X kurang 2X, kemudian yang bagian konstan 4 tambah 4 kurang 20. Setelah itu di bagian ini negatif positif X pangkat 2 tambah X pangkat 2. Saya ulangi, X pangkat 2 tambah X pangkat 2 kita jumlahkan, hasilnya 2X pangkat 2. Negatif 4 dikurang negatif 4 dikurang 2 dapatnya negatif 10. 4 ditambah 4 dikurang 20. Berarti 8 dikurang 20 dapatnya negatif 12 sama dengan 0. Maka kita peroleh 2X pangkat 2 kurang 10X kurang 12 sama dengan 0. Kita sudah dapat bentuk umum dari persamaan kuadrat. Dari sini kita bisa peroleh A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 10, dan C sama dengan negatif 12. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus diskriminan, di mana rumus diskriminan itu D sama dengan B pangkat 2 kurang 4 AC. B-nya sama dengan negatif 10, A-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan negatif 12. Maka kita tulis dalam bentuk seperti ini. Negatif 10 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 dikali negatif 12. Negatif 10 pangkat 2 kita dapat 100. Kemudian negatif 4 dikali 2 negatif 8. Negatif 8 dikali 12 dapatnya positif 96. 100 ditambah 96 sama dengan 196. Nah, selanjutnya kita periksa diskriminannya. Ternyata diskriminannya itu sama dengan 196. 196 itu lebih besar dari 0. Artinya garis Y sama dengan negatif X tambah 2 ini memotong lingkaran di 2 titik. Jadi kita sudah punya gambaran bahwa garis Y sama dengan X sama dengan negatif X tambah 2 atau garis X tambah Y kurang 2 sama dengan 0 ini memotong lingkaran di 2 titik.
Selanjutnya bisa kita kembangkan lagi. Bagaimana cara menentukan titik potongnya? Kan kita sudah ketahui bahwa dia memotong di 2 titik. Di mana titik tersebut? Maka kita lanjutkan dengan mengambil persamaan kuadrat tersebut. 2x pangkat 2 kurang 10x kurang 12 sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan dengan masing-masing membagi 2. Kita bagi 2x pangkat 2 dibagi 2, hasilnya x pangkat 2. Negatif 10x dibagi 2 dapatnya negatif 5x. Negatif 12 dibagi 2 dapatnya negatif 6 sama dengan 0. Lanjut, di bagian ini kita cari akar-akar persamaan kuadratnya. Untuk seperti ini kan kita sudah terbiasa. Kita buat pola seperti ini. Selanjutnya kita cari 2 buah bilangan yang dikalikan dapatnya negatif 6. Ketika dijumlahkan dapatnya negatif 5. Setelah itu kita mencari, ternyata kita peroleh bahwa yang pertama adalah positif 1 dan yang kedua adalah negatif 6. Positif 1 dikali negatif 6 hasilnya negatif 6. Positif 1 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 5. Berarti sudah tepat kita memilih positif 1 dan negatif 6. Selanjutnya x tambah 1 sama dengan 0 atau x kurang 6 sama dengan 0. Maka x yang pertama di bagian ini adalah x yang pertamanya sama dengan negatif 1 atau x yang kedua adalah 6. Jadi ini akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Maka selanjutnya kita substitusi x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 6 ini. Kita sudah peroleh titik potong di x-nya. Sekarang kita cari di mana dia memotong di y. Caranya adalah dengan mensubstitusi x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 6 ke dalam persamaan garisnya, yaitu y sama dengan negatif x tambah 2. Maka kita substitusi x sama dengan negatif 1, kita peroleh y sama dengan negatif 1 dikali negatif dikali negatif 1 tambah 2, hasilnya adalah 3. Kemudian sehingga kita peroleh bahwa titiknya adalah di titik negatif 1,3. Kemudian untuk x sama dengan 6, kita substitusi masuk ke dalam persamaan y sama dengan negatif x tambah 2, maka kita peroleh y sama dengan negatif 6 tambah 2, hasilnya adalah negatif 4. Maka bisa kita peroleh titiknya bahwa titik kedua adalah di 6, negatif 4. Dari seluruh hasil kerja ini bisa kita simpulkan bahwa garis x tambah 2 tambah y kurang 2 sama dengan 0. Saya ulangi, garis x tambah y sama kurang 2 sama dengan 0 itu memotong lingkaran x pangkat 2 tambah y pangkat 2 kurang 4x tambah 2y kurang 20 sama dengan 0 di 2 titik, yaitu titik negatif 1,3 dan 6, negatif 4. Jadi seperti itu cara menentukan kedudukan garis terhadap sebuah lingkaran. Baik, selanjutnya mari kita lihat contoh berikutnya, contoh tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Misalnya, tentukan nilai M agar garis Y sama dengan MX tambah 3 menyinggung lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 9. Mari kita bahas soal tersebut. Pertama, kita punya garis Y sama dengan MX tambah 3. Kita substitusi masuk ke dalam persamaan lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 9. Sehingga kita peroleh X pangkat 2 tambah MX tambah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Saya sampai sini. Lanjut, kita uraikan lagi pangkat 2, kita uraikan sehingga diperoleh MX tambah 3 dikali MX tambah 3. Kita pangkatkan, kita kalikan, maka kita peroleh bentuk seperti ini. M pangkat 2X pangkat 2 tambah 3MX tambah 3MX tambah 9. Kita gabungkan yang sama, yaitu 3MX tambah 3MX. Maka kita peroleh X pangkat 2 tambah M pangkat 2X pangkat 2 tambah 6 MX tambah 9 dikurang 9. Yang bagian ini 9 ini hasil perpindahan dari sini. Pindah ruas 9, pindah ruas ke sebelah sehingga dari positif jadi negatif. Kemudian sama dengan 0. Setelah itu kita kurangkan 9 dengan kurang 9, hasilnya juga 0. Maka kita peroleh persamaan X pangkat 2 tambah M pangkat 2X pangkat 2 tambah 6MX sama dengan 0. Nah, kemudian coba perhatikan bagian ini dengan ini sama sukunya ya, suku yang sama-sama suku X pangkat 2. Faktornya itu sama-sama memiliki faktor X pangkat 2, maka bisa kita
tarik keluar. Perhatikan dengan baik bagian ini. Kita tarik pangkat atau faktor X pangkat 2-nya ini. Jadi bagian ini kita tarik faktor X pangkat 2 sehingga kita peroleh 1 ditambah M pangkat 2 dikali X pangkat 2. Jadi ini kita tarik X pangkat 2-nya tersisa 1. Di bagian ini kita tarik pangkat 2-nya, X pangkat 2-nya, maka tersisa M pangkat 2. Ini kan punya koefisien 1. Di bagian ini ya punya koefisien 1. Kita tarik X pangkat 2-nya, faktor X pangkat 2, maka tersisa 1. Kemudian yang bagian ini, saya ulangi lagi, perhatikan dengan baik. Di bagian ini kita punya M pangkat 2 X pangkat 2. Kita tarik faktor X pangkat 2-nya, maka tersisa M pangkat 2. Sehingga diperoleh 1 tambah M pangkat 2 X pangkat 2 tambah 6 MX sama dengan 0. Dari persamaan ini sudah bisa kita tarik kesimpulan bahwa A-nya sama dengan 1 tambah M pangkat 2. Kemudian B-nya sama dengan 6. Sedangkan C-nya sama dengan 0 karena tidak memiliki konstan. Bisa ya? Oke, selanjutnya kita substitusi masuk ke dalam rumus diskriminan. B pangkat 2 kurang 4 dikali A dikali C. 4AC. Selanjutnya kita peroleh D sama dengan 6M pangkat 2 kurang 4 dikali 1 tambah M pangkat 2 dikali 0. Bagian ini 6M pangkat 2 itu hasilnya 36. M pangkat 2, 6 pangkat 2, 36. M pangkat 2 sama dengan M pangkat 2. Kurang 4 dikali 1 tambah M pangkat 2 kali 0. 0, 0. Sehingga hasilnya di bagian ini 0. Semua yang dikalikan 0, hasilnya 0. Maka tersisa 36 M pangkat 2 tambah 0. 36 M pangkat 2 tambah 0 sama dengan 36 M pangkat 2. Bagian ini sudah kita peroleh diskriminannya. Kemudian kita lihat syaratnya bahwa menyinggung lingkaran. Artinya ketika dia menyinggung lingkaran maka D-nya harus sama dengan 0. Sehingga D sama dengan 0 itu D tadi kita sudah peroleh bahwa D sama dengan 36 M pangkat 2. Maka 36 M pangkat 2 sama dengan 0. Kita misalkan sama dengan 0 karena soalnya mensyaratkan bahwa dia harus menyinggung lingkaran. Sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa dia akan menyinggung lingkaran, persamaan garis akan menyinggung lingkaran ketika D-nya sama dengan 0. Maka di bagian ini kita misalkan sama dengan 0. Selanjutnya 36 M pangkat 2. M pangkat 2 sama dengan 0 per 36. Maka M pangkat 2 sama dengan 0. 0 dibagi 36, 0. Kemudian kita cari pangkat 2-nya ya seperti tadi. Untuk memperoleh nilai M-nya maka pangkat 2 itu harus diakarkan. Maka M sama dengan 0 akar dari 0. Akar 0 sama dengan 0. Maka M-nya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh persamaan garis Y sama dengan MX tambah 3. Maka kita substitusi M sama dengan 0 ke persamaan garis ini. Kita peroleh Y sama dengan 0X tambah 3. 0 dikali X hasilnya 0. Berarti Y sama dengan 3. Jadi Y-nya persamaan garisnya harus Y sama dengan 3 ketika kita ingin garis ini menyinggung lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 9. Sebagai kesimpulan bahwa persamaan lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 9 akan disinggung oleh garis Y sama dengan 3. Baik, seperti itu penjelasan kita tentang materi kedudukan garis, pembahasan kedudukan garis terhadap sebuah lingkaran. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan hari ini bisa memberikan manfaat dan bisa dengan mudah untuk dipahami. Demikian penjelasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.